Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Jenderal, selamat malam teman-teman semua. Nih ada Pak Daryana, ada Bu Ayumi, ada Bu Heni ya. Terima kasih sudah eh, nyapa-nyapa juga. Ada Bu Eli, ada Pak Endra dan banyak ya. Eh, Banyak sekali yang sudah ikut. Dan sekarang kita langsung mulai saja malam hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Jendra tentang bagaimana cara analisa nama di HCM ya. Jadi kalau hari Senin itu kita Zoom tentang HCM secara umum dan kalau hari Selasa kita akan bahas studi-studi kasus ya supaya kita bisa ngenalin gimana sih sebenarnya cara kerja HCM itu gitu. Nah, kita panggilkan dulu nih Pak Jendra, Master Jendra. Malam Pak Jendra. Malam, malam bro. Ya, malam Pak Jendra. Nah, seperti biasa ya, Pak Jendra, hari Selasa kita ngobrol-ngobrol tentang analisa nama di HCN. Dan saya ngundang teman-teman supaya bisa belajar bareng, boleh ya, Pak Jendra ya. Nah, Siap, siap. nah, kita langsung mulai aja ya, to the point aja. Kita langsung belajar bagaimana nama-nama di HCN ini nih, nama-nama di kehidupan ini nih bisa mempengaruhi kehidupan seseorang gitu ya. Nah, kita ada contoh-contoh kasus ya, Pak Jendra. Dan ini kasus ini belum pernah saya share ke Pak Jendra, jadi kita langsung on the spot ya. Gitu. Nah, ini kasus pertama gini Pak Jendra. Nih, ada seorang ibu ya, orang ini ibu ini sudah ubah nama level 2 Pak Jendra dan sudah Hmm. terapi 100 hari. Ya, udah terapi 100 hari dan dia mau terapi ngulang lagi lah 100 hari lagi gitu. Jadi sekarang udah 120 hari lah dia nulis gitu ya. Nah, dia nanya gini Pak Jendra ke saya. Ah, Siang Kak Prabu, saya mau menanyakan sehubungan dengan energi lama saya. Ada identitas kebakaran dan sekarang Emang sudah ada diganti identitas. dengan ini. Nah, ya, Ya, mungkin kecelakaan ya maksudnya ya. Dan sekarang sudah diganti kebak. dengan identitas nama dengan energi yang baru. Tetapi terapi selama saya menjalankan terapi ini sudah 2 kali saya mengalami kejadian hampir kebakaran gara-gara memasak. Dan selama aktivitas memasak selalu saja terkena api minyak panas. Dengan kata lain, sering terjadi kecelakaan pada saat memasak. Padahal sudah berhati-hati. Nah, saya tidak mau karena kejadian ini bisa menyebabkan keluarga saya kena dampaknya. Nah, saya jelasin ke ibu ini, Pak Jenderal, bahwa kejadian ini sebenarnya adalah perlindungan dari nama barunya gitu. Nah, jadi em, kejadian sebelumnya mungkin dia sering terjadi kecelakaan lah ya, kecil maupun besar. Nah, sekarang di terapi nama ini dia tetap ada kejadian tapi lebih minimal gitu Pak Jendra. Nah, mungkin dari sebelum saya lanjutkan mungkin dari Pak Jendra, apakah bisa dijelasin dulu Pak Jendra, kalau kita sudah terapi nama, apakah kita murni gitu? Nggak akan ada kejadian-kejadian ya masak kena minyak atau kena api gitu Pak Jendra. Padahal kan kalau kita ya masak ya sama namanya masak ya, kena api kan ya sebenarnya wajar atau gimana gitu. Menurut Pak Jendra gimana? Oke. Eh, yang pertama, ini terapinya udah berapa lama dulu, bro? Kan gitu. Oke, udah 100 Jadi hari Pak jadinya. Udah selesai 100 hari. sudah Hmm, yang 100 sudah. 100. Sekarang dia nulis lagi mau coba 100 hari lagi, nulis Ya, terapi udah tahap betul satu. itu. Udah betul. Hmm. Jadi sebetulnya itu eh, namanya belum begitu masuk sih sebetulnya. Kalau dia mengalami kejadian Ya. yang sama sebelumnya gitu lah. Dari eh, terapi nama gitu. Misalnya dia udah terapi, tapi nama namanya barunya belum masuk gitulah intinya. Karena kalau namanya sudah masuk, biasanya kejadian yang sering dialami itu harusnya hilang atau berkurang dulu gitu. Misalnya contoh Hmm. kayak kayak adik teman saya gitu kan. Jadi dulunya itu dia di namanya kan banyak kecelakaan. Nah, itu hampir tiap bulan kecelakaan gitulah intinya. Jadi setiap bulan tuh ada aja entah nabrak inilah, nabrak itulah. Pokoknya suaminya itu ada aja perbaiki motornya gitulah intinya.
Nah, setelah terapi itu 3 bulan kemudian dia sudah nggak pernah lagi kecelakaan gitu. Nah, itu berarti kan sudah masuk kan namanya. Jadi dia tidak mengalami lagi kejadian yang dulunya sering dialami, di nama baru udah nggak ada itu gitu. Gitu. Karena Ya, sebetulnya kan pada saat proses terapi satu kan memang memang banyak banget yang gini-gini, banyak banget orang yang terapi itu fokusnya adalah menyelesaikan terapinya, bukan eh, menterapi dirinya gitu. Karena hmm, sebetulnya terapi nama itu kan menterapi diri kita, bukan menyelesaikan. Jadi kayak gini, bukan berarti setelah saya 100 hari itu saya selesai gitu, bukan. Tapi bagaimana Anda berterapi setiap harinya, menghayati nama itu, memasukkan nama itu sebetulnya yang penting gitu. Jadi jangan hanya kayak kayak ujian gitu. Ini saya harus ini tugas nih terapi ini tugas. Terapi itu bukan tugas. Terapi itu adalah komitmen Anda dengan diri Anda sendiri untuk memasukkan nama gitu sebetulnya ya. Jadi itu yang dipahami. Nah, kebanyakan orang itu setahu saya dia begitu dikasih 100 hari gitu. Wah, pokoknya 100 hari ini entah gimana ngantuk-ngantuk terapi juga. Bukan, itu kan itu menyelesaikan tugas namanya ya. Itu menyelesaikan tugas. Jadi kayak Anda kayak Bro Prabu tuh bosnya terus Anda dikasih tugas untuk terapi 100 hari. Enggak gitu. Ini adalah Anda bosnya sendiri gitu ya. Jadi lakukan terapi dengan enjoy ya, betul Pak Samuel bilang enjoy gitu. Betul. Jadi menikmati setiap prosesnya, menikmati setiap prosesnya. Jadi kayak kayak bila perlu pas pas nulisnya itu memang nggak usah buru-buru. Kadang-kadang ada yang buru-buru kan sampai nggak kebaca gitu, ngantuk gitu kan. Jadi memang kayak nikmati gitu, santai gitu. Semakin Anda bisa seperti itu, nggak sampai 100 hari pun Anda sudah berubah seharusnya. Itu ya. Nah, ini pasti dia ini si ibu ini, ibu ya, pasti menganggap iya terapi ibu-ibu. itu tugas sebetulnya. Itu sih yang sering terjadi ya. Iya, Jadi saya perlu ingatkan bahwa terapi oke. itu bukan tugas, tapi itu adalah komitmen Anda sendiri untuk memasukkan nama. Seperti yang saya sering bilang, saya itu tidak ada hubungan dengan terapi. Saya itu hubungannya dengan membuat nama. Jadi sebetulnya pada saat nama diberikan, tugas saya sudah selesai sebagai konsultan nama untuk pembuatan nama. Gitu. Jadi langkah selanjutnya itu adalah pure langkah yang Anda pegang kontrol gitu. Jadi ada dua dua. Jadi kayak inilah kayak produk lah, kayak produk gini. Saya itu pabrik, Anda itu ininya apa distributor gitu. Tugas saya kan cuma membuat barangnya doang gitu. Begitu barangnya saya distribusikan ke Anda sebagai distributor, ya Anda lah tugasnya marketingnya gimana caranya, gimana pokoknya biar laku gitu kan. Pokoknya udah selesai itu. Jadi Anda udah pesan, Pak, saya pesan 1 kontainer sabun gitu misalnya, Bang. Begitu saya kirim 1 kontainer sabun, ya udah. Jadi Anda yang mau gimana caranya sabunnya itu laku gitu. Itu ya, gitulah konsepnya sebetulnya. Jadi Siap, siap. gimana caranya pas terapi itu Anda betul-betul menikmati. Sambil ngopi, Hmm. bakar dupa boleh, Pak. Mas Sam, ngopi, bakar dupa, asal jangan bakar rumah aja, Pak. Boleh, boleh. Iya, iya. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang membuat Anda tenang gitu. Bisa, nggak apa-apa. Asal jangan nonton YouTube ya, Pak Jendra. Nonton TV Ah, ya, jangan gitu, ya. jangan. Nonton YouTube, Jangan, scroll gitu, jangan. jangan ngobrol Terus juga. Iya.
Oke. Tangan kanan saya Nah, Pak satu. Jendra. Ini ada Pak Oke, Pandu. Tangan kanan saya Pak Pandu ya. Tangan kanan saya belum bisa untuk menulis karena stroke. Masih kaku kebas. Solusinya gimana Pak untuk nulis nama? Ada terapi kalau lagu kalau Pak tangan Mas Pandu kiri nanti belajar Pak. lagi Nanti berarti. saya tangan kiri belajar lagi ya. Mung- Oke. mungkin setelah mungkin terapi nama ini bisa terapi stroke-nya juga nih Mas Pandu ya. Bisa cepat sembuh Pakai mungkin. lagu aja Pak Pandu, udah beres itu. Iya, Kayak lagu lagu ada nama. lagu terapi. Kan lagu nama nggak usah Iya, nulis. iya. Nanti pesan di Bro Prabu tuh lagu nama, Pak. Oh, Nanti kalau tangannya udah bisa, kalau mau nulis nanti nulis. nanti begitu dengernya lagunya udah mulai namanya masuk, jadi nanti bisa bisa Iya, mulai pasti mulai bisa nulis. siap. Nah, Pak Jendra kita nyambung kasus ini ya, Pak Jendra. Nah, ini kita lihat namanya ya, Pak Jendra. Jadi si ibu ini Oke. namanya ini saya sudah izin untuk namanya ditampilkan ya, walaupun tidak nama lengkap. Nah, ini dia namanya Pak Jendra. Ini sekalian kita studi kasus ya, Pak Jendra, bahwa nama itu beda satu spasi atau satu huruf atau sebentar nih Pak Endra. Oke, jadi nama itu beda satu spasi, satu huruf itu kenapa bisa berdampak besar sama hidupnya Pak Jendra? Ini aku jelasin dulu ya. Kalau yang paling atas ini namanya Rabi gitu ya, pakai tanda apa ya? Apostrof ya, tanda kutip satu ya di atasnya ya. Tip satu. Nah, ini nama KTP Pak Jendra. Ini KTP. Nah, kalau yang ini nama nama panggilan lah, Mm-mm. panggilan, panggilan ya, dipanggil. Nah, ini nama level 2-nya. Tapi nama level 2-nya ini salah satu kata doang ya yang saya ambil ya. Dia ada 3 kata. Jadi saya cuma mau kasih tunjuk bahwa satu huruf saja atau satu spasi saja itu bisa berpengaruh besar dalam kehidupannya. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu Pak Jendra? Padahal ini cuma kalau bisa kita lihat ya, nama KTP ini 33%. Yang dibaca itu Rabi atau Ram, Rabi spasi berarti 2 kata ya. Berarti ini yang paling pengaruh ya Pak Jendra ya di hidupnya ya. Betul, betul. Oke. Nah, ini Ya, ini nama panggilannya ini. Padahal cuma beda spasi doang ya, tapi energinya naik dari 33 ke 67, ya kan? Lalu betul, betul. Karena ditambahin b karena satu, ada ditambahin B1 jadi 100 gitu. ya Nah, ini kan berubah. wow, ini amazing gitu. Nah, silakan Pak Jendra. Karena kan memang CN kan pakai rumus, bro. Jadi begitu dia eh, satu kata spasi itu artinya rumusnya dipisah gitu, paham ya? Begitu spasi rumusnya terpisah, begitu nyatu rumusnya sama. Jadi pada saat rabi spasi itu berarti rabinya beda rumusnya, ahnya beda rumusnya gitu. Nah, ini yang membedakan energinya nanti, membedakan isinya juga. Nah, pada saat rabiah yang disambung, yang pakai B1, yaitu jadi satu kesatuan rumus, gitu. Jadi single name dia kan. Begitupun pada saat rabiah yang dipakai B2, gitu. B-nya 2, jadi beda lagi, karena penambahan B di situ. Jadi jelas banget, pada saat rabi eh, spasi A, itu berarti dia udah pasti 2 kata. 2 kata dengan 1 kata rumusnya berbeda. Nah, 2 kata itu kan ada spasi di situ. Spasi itu memutus rumus. Gitu. Jadi rumus, koma, rumus gitu jadinya kan. Kalau spasi. Kalau ini rumus satu gitu. Kalau 3 kata ya rumus, spasi. Nah, itu bedanya. Jadi akan berubah. Makanya banyak orang yang terapi nama salah spasi gitu. Terutama nama-nama yang apa ya dipikirnya itu kayak misalnya namanya Surya Nada gitu misalnya.
dipikirnya Surya Nada ini spasi gitu, padahal ini satu gitu. Nah, terus dispasikan nama dia. Nah, ini langsung berubah, berubah hitungannya gitu. Jadi langsung lain lagi tuh artinya, lain lagi energinya. Makanya jangan sampai salah, jangan jangan sampai salah menulis nama yang ACN berikan. Karena kalau salah satu huruf saja itu bisa beda lagi hitungannya gitu. Jadi Iya, jadi jadi perlu perbedaan perlu energinya tuh diperhatikan. jauh sekali, bisa bisa jauh sekali ya Pak Jauh, Jendra jauh, ya. jauh Hmm. banget, bisa Jadi jauh kayak contoh banget. nih, nama saya Jaya Sukma. Gini kan, Nah, kalau dipisah Jaya, Sukma, nah ini beda lagi nih ya, beda lagi. beda lagi gitu. Karena nanti dihitungnya Jayanya, hitungnya sendiri, Sukmanya dihitungnya sendiri gitu Satu ya. itu hitungannya satu gitu. Yang tadinya Jaya Rumusnya Sukma. dua, jadinya kalau Jaya Sukma yang tanpa spasi rumusnya satu. Kalau Jaya Hmm, spasi Sukma rumusnya dua. ya, ya, ya. Misalkan ada lagi yang kemarin Ratna Santi, terus jadi Ratna Santi. Nah, Nah, ini juga beda satu. lagi ya, Pak Jendra Beda ya. lagi nanti. Hmm. Jadi hati-hati ya kalau misalkan terapi nama tuh diperhatikan spasinya ya teman-teman ya. Karena Tuh, beda spasi aja itu berpengaruh gitu. Sama bumi kayak dan langit kan. iya bumi dan langit. Sama juga jangan terlalu nempel gitu loh. Kalau terlalu nempel itu juga nanti ya misalkan contoh lah nama saya misalkan Prabu Charles gini. Nah, ini kan salah ya. Harusnya kan Dalam. begini gitu di spasi gitu. Kalau disambung nanti terlalu Beda nempel lagi. nulisnya beda lagi artinya. Apalagi Jadi kalau satu teman kata. apalagi iya apalagi kalau teman-teman nulisnya gini nih. Prabu, Charles terus ke bawah. Sorry. Prabu, Prabu, Prabu gitu. Misalkan di bukunya Prabu, 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 Prabu gitu. Ya kan? Baru nanti di sampingnya terus lagi gini ke bawah gitu. Ini jadi single name ya Pak Jendra ya. Ya, betul, betul. Jadi yang benar tuh nulisnya ke samping ya teman-teman Prabu Charles. Nih kayak gitu. Ini Pak Jendra. Tuh, jadi Gitu. jangan jangan Jadi di jangan ke bawah. jangan ke Makanya itu bawah. makanya itu perlu kirim apa nama di awal-awal tuh ke saya supaya ngecek ini loh. Karena orang tuh sukanya menggampangkan gitu. Bahkan ada yang bilang gini Pak Jendra, ini nulisnya dari kiri ke kanan kan? Saya tanya gitu. Oh saya kombinasi Pak. Kadang kiri ke kanan, kadang atas ke bawah. Waduh. Wah kan kalau ketahuan di awal masih lebih mending teman-teman. Dibanding ketahuan di akhir. Begitu Anda udah hari 90 baru ketahuan. Jadi sia-sia nanti terapinya ya. Sayang, sayang banget gitu. Nama yang lain diterapi nanti, bukan nama itu. Iya, betul. Jadi nanti masuknya nama yang jelek. Iya, Oke, oke ini case-nya udah ya, udah clear ya. Jadi hati-hati ya teman-teman di penulisan nama ya, karena selisih satu spasi atau tanda sebenarnya yang tanda baca ini juga yang paling apa ya, paling sering saya jumpai nih Pak Jendra ya, kayak hmm, misalkan Mah Mahmud ya, misalkan Mahmud, Mah Mah Mahmud gitu, Mahmud gini. Ada yang kayak gini. Nah ini kan nanti dianalisa jadi Mahmud gini iya. kan. Karena kutipnya tuh Jadi nggak kebaca. Terus apa lagi ya kayak gitu-gitu deh yang pakai kutip-kutip itu perlu hati-hati. Makanya di Hypnocoach Name Pak Jendra nggak pernah pakai tanda baca kayak gini-gini ya Pak Jendra ya. Bahaya sekali ini. betul. Pakai spasi aja udah. Nggak kebaca juga sebetulnya itu di programnya tuh. Iya, nggak kebaca ya. Nggak Ya, kebaca. oke. Lanjut ya Pak Jendra. Itu ya. Lihat nih Ya, bedanya 33, 67, 100. Nah, ini beda. Lalu ada kasus gini Pak Jendra. Nih ada orang ada seorang ibu lah dia dia WA lah gitu ya ke saya. Saya kerja di sebuah real estate di properti 2 tahun baru jual satu properti. Saya tidak tahu kenapa setiap ada yang saya
sewa atau beli selalu batal. Nah, namanya seperti ini, Pak Jendra. Apakah dari nama ini mempengaruhi dia itu pertama nggak cocok di dunia sales kah atau nggak cocok di apa ya apapun yang dilakukan bisa bocor-bocor aja kah atau gimana Pak Jendra kalau nama seperti ini? Kalau nama ini kan memang bukan bukan apa ya? Sebetulnya kalau nama ini tipe-tipe nama yang eh, semangat di awal, terus di akhirnya males gitu. Jadi gitu. Model-model gitulah namanya. Jadi kayak apa ya orang bilang hangat-hangat ayam begitu modelnya. Jadi menggebu-gebu di awal, setelah itu aduh pindah-pindah gitu-gitu senangnya. Jadi excited dengan bisnis ini tiba-tiba nyet males ini gitu. Terus kalau misalnya dia punya toko gitu, kalau sepi ngeluh, kalau rame juga ngeluh gitu tipe-tipenya. Jadi kayak wah kok sepi banget ya nggak ada yang beli terus pas rame aduh rame banget nih jadi capek gitu ya cepet bosan juga bosanan gitu tipe-tipe nama gini ini tipe-tipe model-model nama saya dulu lah gitu Oke. jadi nama saya gini isinya modelnya gini nama saya dulu nama asli ya maksudnya modelnya gini jadi saya mengalami banget makanya begitu saya cek nama dulu itu pertama kali wah ini kena banget gitu karena saya banget gitu jadi saya tuh eh, gampang distract lah fokusnya dulu jadi eh, ditawarin ini ikut ditawarin itu ikut gitu kan ditawarin ini kuah gitu lah jadi gampang lompat-lompat nah jadi maka itulah kenapa saya punya dulu itu punya kesenangan banyak. Gitu. Jadi saya senang mancing lah, senang naik gunung lah, senang balapan lah, senang apalah gitu aneh-aneh gitu. Pokoknya gitu yang ekstrim-ekstrim. Karena gitu memang karena dari nama saya itu memang diarahkan seperti itu. Terus emosinya juga susah dikontrol lah kalau gini. Nah, sebetulnya kalau dari yang dikatakan eh, tidak tahu kenapa sewa beli sewa batal itu, ya karena follow up-nya kurang paling kan dia bosanan ya. Begitu ditolak, males gitu. Ya ditolak gitu. Ini Iya. nggak cocok ikut MLM nih kalau gini. Iya. Ya, jadi itulah kenapa dulu saya itu ikut multi level kagak berhasil berhasil bro. Dulu pakai nama lama. Jadi nggak udah mau dapat reward gagal gitu. Nah sekarang saya ikut multi level nggak ngapa-ngapain dapat ke Korea gitu. Jadi aneh banget. Makanya saya waktu disuruh suruh jadi ini kan motivasi kan gitu. Pak Jenderal tolong apa sih kunci suksesnya bisa dapat keluar negeri gitu. Jujur saya nggak ngapa-ngapain bahkan presentasi pun tidak bisa tapi saya ke Korea itu model contoh gitu ya. Jadi ya apa yang dibagikan, saya bagikan aja. Saya bisa seperti ini kayak nama baru gitu. Cuma mereka bingung juga. Loh. Jadi banyak gitu kayak jadi apa ya? Kayak sebelumnya saya pernah ikut juga eh, tapi saya ikut multi level itu yang sudah saya sortir ya, maksudnya sudah namanya bagus gitu. Jadi nggak sembarang. Itu saya dapat bonus banyak gitu juga gitu. Eh, saya dapat peringkat tertinggi waktu itu kalau nggak salah. Berapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu kalau nggak salah. Saya ikut itu dapat peringkat tertinggi, terus disuruh kan sama ngasih motivasi gitu berapa ratus orang gitu. Dia bilang, ya sebetulnya saya juga sama nggak ngapa-ngapain di sini. Jadi saya cerita apa ya? Saya juga bingung mau cerita apa. Untungnya itu setelah sesi itu saya dikasih 1 jam menjelaskan hypnocoach name. Jadi ya terjawablah semuanya. Gitu. Jadi kenapa saya bisa di posisi ini ya karena seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau
kayak nama lama saya yang modelan kayak gini zaman dulu. Wah, gitu, bro. Berat. Dulu Ya. semangat, kagak ada duitnya gitu. Sekarang diem-diem malah dapet gitu-gitu. Jadi modelan nama ini sebetulnya bukan karena batal atau gimana. Batal itu karena dia sendiri. Intinya kan ini identitas internal, kerusakan internal kan. Jadi Internal ya. dia yang merusak sendiri gitu. Jadi ini cewek kan tuh, ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya, cewek. Ya. Padahal cakep ini harusnya. Gampang jualan nih harusnya ibu-ibu ini. Hmm. Gampang. Cuma ya gitu. Bosenan. Mood swing. Oh sih, kerennya mood swing. Mood swing. Mood Iya, iya, iya. swing. Padahal dia di sini ada semangat dalam hidup ya Om ya. Tapi nggak Itu apa? Tapi semangatnya nggak. itu di awal doang. Jadi gini, Oke. misalnya, misalnya bro kasih dia sesuatu nih yang bagus, semangat pasti meledak-ledak dia awal dar dor gitu. Ntar udah tengah-tengah, males gitu, bosen gini-gini aja. Tantangan Oh, yang lain kagak ada gitu. Nah, modelnya gitu. iya, 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 iya. Ini bagus untuk mendobrak di awal sebetulnya. Hmm. Kalau untuk kerja, ini bagusnya jadi itu apa front di depan yang marketing gitu di awal gitu bagus nih. Jadi dia suruh Oke. buka pasar kemana gitu ini bagus modelnya gitu. Gitu. Hmm. Jangan disuruh marketing seumur hidup, mending freelance, bayar dia buka pasar, kasih challenge gitu bisa. Kenapa saya bilang gitu? Iya. Karena energinya bagus kan 75 itu lumayan bagus loh sebetulnya. Nah, Hmm. jadi dia berpenampilan menarik, ya di modis gitu lah. Jadi enak. Kan bagus untuk jadi marketing. Untuk buka pasar. Tapi yang follow up jangan Iya, iya. dia. Karena nggak cocok disuruh follow up. Bosen nanti. Nama lain lah dipakai Hmm. untuk follow up. Nama orang lain. Atau pekerja yang lain. Itu ya. Ya, bisa jadi juga sebenarnya apa ya kayak sebenarnya kalau di dunia sales kan itu seni ya, Pak Jendra ya. Kayak dan Mm-mm. kita juga harus banyak belajar lah, ikut perkembangan zaman, terus macam-macam lah cara jualan ya gitu ya. Bisa jadi dengan struktur nama seperti ini karena dia tanda kutip cepat nyerah, ya itu akhirnya juga jadi nggak berkembang karena fix mindset gitu ya. Mindsetnya tuh kayak udahlah, gini aja lah, gini aja lah, gitu aja lah gitu. Malas belajar gitu. Akhirnya ya no wonder kalau 2 tahun cuma jualan satu kayak gitu kali ya Pak Jendra ya. Sebetulnya dia bukan malas belajar. Dia suka belajar tapi bosenan bro. Oh, Itu konsistensinya itu ya. ya, konsistennya Hmm, kurang. Dengan nama ini dia susah konsisten gitu aja sih sebetulnya. Itulah iya, kenapa iya, iya. saya bilang dia itu cocok untuk buka di awal. Jadi waktu waktu awal-awal, misalnya gini, dia itu kerjanya properti nih kan, properti misalnya dia Ya, disuruh sekarang kerjaan baru, jual mobil gitu misalnya. Excited dia hmm, karena mainan baru kan. Oh pasti dia bom bam bom gitu bukanya cepet. Tapi dia gini, jadi dia itu diminta untuk gimana caranya apa namanya closingannya mau kasih nomor gitu untuk dihubungin lagi. Yang follow up bukan dia, yang lain nanti yang follow up gitu. Jadi kayak buka pasar, oh, dia tuh buka pasar. Jadi kayak nembak pertama untuk iya. dapetin kontak gitu bagus. Terus ya Pak bisa diminta nomornya untuk saya nanti ada tim yang akan follow up untuk mobilnya, untuk beli ya Pak mungkin bisa test drive atau apa gitu. Nah nanti dia Hmm. tuh gitu. Jadi kayak Dengan nama tipe ini. ya kayak di personality plus ini sanguin lah dia orang. Oke, Bagi yang tahu ya. personality plus sanguin gitu. Jadi dari nama juga bisa tahu kita sanguin, melankoli gitu-gitu.
Makanya Ya. HCN itu Nah sebenarnya kalau komplit bro, jadi nggak usah belajar yang lain, di HCN ini udah ada semua. Jadi baca iya, karakter kelihatan dari sini, baca kepribadian kelihatan. Itulah kenapa iya, yang iya, iya. aku bilang kan yang kalau nyari pegawai itu nggak usah di interview, rugi interview, buang-buang waktu. Karena nanti interview Iya. juga dia bisa bohong Iya. kalau Nah, muncul nama. kalau dia ubah nama, bisa nggak dia memperbaiki apa ya? Misalkan dia tetap di real estate di properti gitu, dia eh, ubah nama, bisa nggak dia memperbaiki kinerjanya gitu, Pak Jenderal? Atau Ya, bahkan dia bisa ketemu pekerjaan lain yang lebih lebih oke gitu di luar sana selain real estate property. oh bisa semuanya bisa. Jadi dia tetap di properti bisa maksimal, keluar dari properti juga dapat peluang yang baru gitu-gitu lah. Intinya kan sebenarnya bukan masalah apa yang dia lakukan, Ya, tapi siapa yang melakukan kan gitu. hmm, Kalau kita bicara HCN kan kita bicara siapa yang melakukan, bukan apa yang dilakukan gitu. Makanya kalau kalau di offline saya sering bilang kan, Bapak Ibu kalau punya nama bagus, maling pun sukses, saya bilang gitu. Jadi penjahat pun tetap sukses gitu loh. Karena kan saya pernah baca buku di mana ya? Saya pernah baca buku. Katanya gini, Tuhan tuh sebenarnya tidak peduli Anda mau jahat atau baik gitu. Kalau Anda fokus jadi penjahat, ya tetap sukses. Kalau Anda fokus jadi orang baik, ya tetap sukses. Kan, kata bukunya. Saya ketawa. Pak, benar juga sih itu. Kan di dunia ini banyak juga penjahat yang sukses. Nah ya, gitu, jadi sebetulnya bukan oke. apa, tapi siapa yang melakukan gitu kalau ACN. Ya. Kalau Anda Dan punya dengan identitas apa dia melakukannya gitu ya, Pak Jenderal. kalau Anda punya identitas yang bagus, ya melakukan apa aja juga bagus. Dan dan Oke. dan apa ya? Nggak eh, karena nama udah bagus, jadi kan cepat mempelajari sesuatu gitu. Jadi kan dikasih kerjaan baru juga nanti cepat gitu, gampang. Iya. Oke, Itulah. thank you Pak Jendra. Ini case-nya udah ya selesai ya ini ya. Jadi saya sih udah tawarin dia untuk ubah nama dan dia sudah oke. Mungkin bulan depan dia bilang dia mau ubah nama gitu. Kita lihat aja ya, nanti gimana. Saya kabarin Pak Jendra. Ya, Terus kasus selanjutnya, nah ini cukup menggelitik nih Pak Jendra ya. Ini saya punya teman gini, dia dia sebelumnya emang sakit-sakitan dan segala macam gitu ya. Terus dia mulai mempelajari macam-macam keilmuan, kesadaran dan segala macam gitu. Saya jelasin tentang konsep nama gitu. Terus dia jawab gini, gini bro, kalau identitas kita jelek, ya tinggal diganti aja identitasnya baru. Kita shifting betul. identitas gitu. Gampang kan? Nggak perlu ubah Betul, nama gampang. gitu. Jadi jadi menurut dia, nah nama dia tuh ini om, aku ajakin ubah nama masih nggak mau katanya. Ya udah kalau misalkan eh tinggal ubah Ya ya udah paham, paham. ininya aja tinggal kita coret Nah, sendiri. coret. Ini kita coret sendiri. Ini kita coret sendiri, Betul. kita ganti lebih bagus gitu. Nah, apakah seperti itu Pak Jenderal? Soalnya kan ini Nah, bicaranya bukan tentang apa yang tertulis ya, tapi tentang energi yang di dalamnya gitu. itu sebetulnya yang dilakukan itu sebetulnya bisa kalau dia bilang kayak gitu shifting itu bisa karena itu juga diajarkan di hipnosis kan. Eh, itu ada tuh metode seperti itu. Tapi yang dirubah itu kan tetap yang seperti aku bilang kemarin di Zoom bahwa kalau kita hipnoterapi kita hanya merubah di pikiran. Betul, di pikirannya ini dicoret gitu. Tapi sumbernya masih terus ngirim ini sama aja. Ya kalau dia shiftingnya atau nyoretnya terus-terusan menerus terus-terus tiap hari ya bisa. Tapi kalau pasti nggak konsisten, jamin dah. Saya berani taruhan dah gitu. Jadi eh,
ini udah parah banget kan identitas seperti ini. Itu tiga identitas muncul. Iya, Udah pasti orangnya kaku, susah dikasih tahu, udah pasti itu. Keras kepala, tapi nggak jelas. Begitu diajak eh, berlogika, logikanya nggak nyambung, pasti gitu. Jadi iya, susah, susah nama dengan tiga identitas itu, nama dengan tiga identitas kehancuran itu sangat-sangat susah dikasih tahu sebetulnya. Makanya kalau saya oke. cek nama orang dengan tiga identitas seperti ini, biasanya eh, bisa dipastikan dia tidak akan, jarang banget lah yang menindaklanjuti gitu. Dan saya juga ngasih tahu juga saya pikir dia mental gitu, kecuali dia nanti kesandung ya. Misalnya gini, eh, dia cek nama tiga identitas dan dia udah cerai 3 kali gitu. Nah di situ kan udah kesandung. Saya tinggal bilang ibu mau ngulang yang keempat atau bapak mau ngulang yang keempat, gitu keempat baru ke saya lagi ya nggak apa-apa. Gitu. Wah jangan dong pak. Hmm. Oh ya, ya gimana orang itu sudah 3 kali terjadi, berarti kan peluang keempat pasti ada. Saya bilang apalagi namanya memang muncul cerai. Nah, kayak gitu-gitu Iya, mungkin udah kesandung berat kan. Tapi kalau dia nggak pernah mengalami, terus dicek namanya seperti ini, dia pasti frontal. Karena memang gitu. iya. Karena Hmm. tiga identitas itu akan menghancurkan dirinya sendiri, tinggal tunggu waktu. Gitu. Jadi kayak kita itu punya ranjau, tapi belum diinjak gitu. Nunggu orang injak aja udah nih. Gitu. Tinggal injak meledak. Gitu. Oke. Tapi dia nggak sadar dia punya ranjau. Jadi gimana sih caranya itu? Iya, iya. Dan ranjaunya dibawa-bawa kemana-mana gitu. Ya, betul. Ya kan? Ya itulah. Makanya saya juga nggak terlalu banyak follow up sih kalau yang kayak gini, Pak Jendra. Jadi Nggak usah. kalau cerai emang dia udah cerai ya, udah cerai lah Oh, gitu. ya apalagi. Dan dia yang menceraikan gitu. Nah, Dan betul. ya ya dia tetap teman saya ya, teman teman saya gitu. Tapi eh, nggak bisa kita apa ya? Mungkin karena teman dekat juga ya, jadi nggak bisa di apa ya? Dipaksa tanda kutip ya, karena ubah nama itu kan harus dari dalam diri masing-masing ya, Pak Jendra ya. Betul, betul. Saya juga punya teman model gitu, bro. Sama, teman dekat juga. Oh, teman dari zaman dulu banget, gitu. Namanya gini juga, tiga gini. Saya suruh ubah Iya, nama, padahal dia tahu saya di TV di mana gitu ya nggak mau, alasannya ada aja gitu. Nah, terus eh, setiap dia punya punya apa gitu kan, misalnya eh, tradingan gitu, dia kan trader juga kan, trading dia punya teknik baru, kasih tahu ke saya, bro mau ikut nggak bro? Nggak, saya bilang gitu, nggak ah, kamu aja dulu dah, nanti kalau kamu berhasil setahun gitu profit terus baru saya ikut. Terus dia bilang ya ini udah 6 bulan, saya kan bilang setahun tunggu, saya bilang ntar kalau udah setahun nggak nyampe setahun MC. Nah, sampai sekarang aja saya tahu dia sudah MC itu hampir 100 juta. Nah, coba dia ubah nama. Ya kan? Saya bilang sebelum sebelum iya, kamu pakai nama baru trading habis-habisan mending bro, saya bilang gini kan, bro daripada uangnya kasih broker tuh kan 100 juta kasih broker, mending kasih saya 100 juta sebenarnya. Wah, aku bilang bos dah kamu, aku bilang gitu. Kamu kok lah, jadi kan ke broker uangnya dimakan siapa coba? Kalau ke aku dikasih 100 juta kan, wah terima kasih. Itu ku doain dah setiap hari bilang gitu. Kalau dikasih broker kan kagak didoain, disyukurin. Tahu lah, lagi lagi bro, digituin. Kalau aku bikin upacara setiap hari itu kan. Upacara habis sebulan cuma anggaplah upacaranya sehari 200 ribu gitu. Sebulan cuma 6 juta. Wah, itu udah keren bro, setiap hari diupacarain orangnya. Nggak ada itu di Bali. Tapi 100 juta kasih aku iya, lah. Nah itu iya. contohnya. Karena aku banyak modelan kayak gitu. Teman-teman yang yang memang Hmm. namanya parah banget jeleknya. Dan itu temanku itu udah 2 kali
hampir cerai. Udah pernah cerai sekali, rujuk lagi, sekarang udah geter lagi, tetap kagak percaya. Oke. Ya udah biarin, kita tetap teman kan, maksudnya ngobrol ya ngobrol biasa gitu. Hahaha hehe juga sering Iya, gitu. saya sih tetap tetap ngobrol, tetap ya, tetap sharing kalau ada info, ada apa gitu. Mm-mm. Cuma ya tetap ya enggak lah. Dia bilang di dunia kesadaran itu kan nggak ada nama gitu. Kita kan bergerak di dunia 3D ke Terus, 5D. Udah di 5D itu udah nggak ada nah nama. itu ku bilang, Oh iya. itu ku bilang kan, dia Waduh. dia seolah-olah tahu, tapi kalau di debat habis. Kalau bilang di dunia kesadaran nggak ada nama. Lah terus kenapa kamu bernama? Gituin aja udah susah jawab pas gitu. Kalau Iya. kesadaran aja nggak ada nama, Iya. harusnya di spiritual juga kagak ada nama dong. Pakai Tapi nomor kenapa aja tuh? harusnya ya. Hah? Pakai nomor. Tidak. Nomor aja juga tetap identitas ya, Pak ya? Iya kan gitu. Sebetulnya Iya. sebetulnya gini. Kan ada orang bilang gini, di sesuatu yang tidak terlihat dengan sesuatu yang terlihat itu sebetulnya sama. Jadi di dunia yang tidak terlihat tuh ada juga yang terlihat dan di dunia yang terlihat ada juga yang tidak terlihat, kan gitu. Kan gitu sebetulnya sama aja. Itu konsep yin yang kan. Iya. Jadi ada tidak ada. Jadi sebetulnya di sana itu juga ada, di sini juga ada gitu. Cuma bedanya kita dibatasin oleh dimensi yang berbeda. Jadi gitulah Iya, betul. model. Ruang dan waktu ya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Ya, oke lah. Jadi kalau ya, balik lagi ke sini ya Pak ya, kesimpulannya adalah kalau dia bilang kalau identitas kita jelek ya tinggal di shifting identitas itu benar. Tapi itu baru di Ah, betul. daerah pikiran ya Pak Jendra ya. Karena di hipnoterapi Betul. pun itu ada, tapi itu di pikiran. Secara identitas akar yang terdalam masih ada identitas yang Ya, berbahaya-berbahaya seperti ini gitu. Sehingga kalau betul. yang di pikiran itu diubah, dicoret setiap hari, ya tetap ada akarnya yang akan mengakibatkan ini muncul lagi ke kehidupannya gitu ya Pak Jendra ya. Betul, Dan betul. Itu dan ya capek kayak lah jadi slide kemarin. itu akan ya itu akan menyebabkan stres tersendiri ya. Lah gue udah shifting identitas tapi kok Nah, hidup gue masih gini ya kan jadi stres baru tuh. Stres betul. kuadrat lah gitu. Iya, iya. Ah, Iya, betul. Karena dulu waktu aku belajar di Pak Aris tentang ini, tentang identitas. Pak Aris tuh ngajarin. Bahkan Pak Aris pun ya, ngomong gini, yang terpenting dalam pikiran adalah identitas. Itu waktu itu. Tapi sebatas oke. pikiran. Ya, waktu itu kita Hmm, ada metode terapi di mana kita merubah identitas kita gitu. Tapi kita bikin identitas. Aku masih inget tuh waktu itu. Aku identitasnya Phoenix, burung api itu tau kan? Phoenix. ya, Jadi aku memasukkan identitas burung api ke dalam diriku gitu ceritanya. Jadi I'm keren. Phoenix gitu. Tapi kan itu sebatas identitas di situ gitu. Ya gitu betul kata Bro Prabu tadi. Ujungnya stres. Kok aku udah identitasnya Pinik masih juga gini gitu kan. Ternyata setelah tahu nama, oh ternyata dia coba levelnya di sini wajar stres gitu. Sama kayak itu jatuhnya orang orang rajin berdoa tapi sial kan masih sial. Nah, itu. Iya, oke. Oke, thank you Pak Jendra untuk penjelasannya. Dari aku slide-nya ini dulu ya. Nanti ada slide selanjutnya kita bahas di Selasa depan ya. Dan sekarang teman-teman kalau ada yang mau tanya, silakan bisa tulis di kolom chat ya. Ini stop share dulu deh. Ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan ya. Aku terapi sambil ngopi dan bakar dupa boleh ya? Tadi boleh ya Nah, Pak Jendra? jadi udah Asal jangan kopinya ketumpahan ke buku ya Mas Sem. Nah, terus ya itu boleh. Kalau sambil nyemil gitu boleh nggak sih sebenarnya Pak Jendra? Ada tuh kemarin. boleh nyemil. Aku aku kelaparan banget Kak gitu. Sambil aku udah nggak tahan lagi. Akhirnya aku makan roti dulu sambil nulis gitu. Oh, nyemil.
Nyemil kan kalau nyemil itu kan tidak perlu konsentrasi khusus, belum masuk nyemil konsentrasi kan enggak. Udah otomatis. Ya, Jadi kayak kayak suatu hal yang sudah otomatis bawah sadar kita biasa itu enggak apa-apa. Intinya itu input luar yang nggak boleh. ya. Contoh mendengarkan musik yang ada vokalnya, yaitu Nah, kayak minimal gitu jangan. misalnya. Kan distract dia. Tapi kalau lagi gitu apa menguap ya boleh lah. Itu kan memang Iya, gaya gaya tubuh kita gitu. Kedip-kedip boleh nggak boleh iya. gitu. Dari, Bersenandung juga masih boleh sih sebetulnya. oke, Apa humming 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 masih boleh. bersenandung apa sambil nulis sambil nyebutin nama sendiri, nah itu bagus juga tuh Itu Pak lebih Jendro ya. bagus. Itu lebih Jadi bagus kan. kinestetik dapat, visual dapat, audio Nah, dapat gitu. gitu. Itu lebih Sambil bagus. nulis, sambil apa, sambil disebutin. Tuh Pokoknya sebenarnya kalau, gampangnya ah, internal masih boleh, eksternal yang harus nggak boleh sama sekali. iya, oke. Jangan nonton YouTube, jangan nonton TV ya. Tuh Iya, masuk kemarin kemarin ada tuh yang tuh soalnya. penting. Supaya nggak bosen, saya nonton TV, Pak. Waduh, untung langsung ketahuan. Nah, terus ini Mas Pandu tadi udah ya, ntar kita WhatsApp ya Mas Pandu. Kalau terapi pakai lagu didengar sampai 300 hari juga ya, Pak? Iya, betul. Betul. Lalu, Pak Samuel, apakah masih berlanjut pensiun 3 tahun? Apa ini? Oke. Oh, Oh, dari Pak program. Aris, dari Pak Aris. Program itu masih pending. Oh, iya, ya. Ntar akan dikabari lah kalau ada. Dari Pak Aris nih, berarti ganti nama karakter pun akan berubah sesuai dengan isi nama baru ya? Soalnya Ya, saya baru betul. sadar hari ini biasanya saya people pleaser. Kalau diperlukan, kalau diperlukan tidak, kalau diperlakukan tidak adil, diem aja. Hari ini saya berani melawan. Saya merasa aneh. Biasanya saya selalu mengalah. Dan saya baru menyadari tadi bahkan saya berani ngotot itu bukan kepribadian saya sebelumnya. Nah ini menarik nih Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Yang mana nih? Oh, itu. Ya, Ya Pak ya Aris. memang seperti itu kan Dari, berarti dari people berarti pleaser jadi berani gitu. Hmm. ya kan berubah udah berarti sudah mulai namanya Ya, bekerja. Udah bagus kan daripada dulu di pressure bagus. sekarang saatnya bangkit gitu. Ya, bukan Gapai berarti Pak Aris jadi ngajak orang berantem terus ya. Itu enggak kebablasan. sih. Ya, kalau namanya udah masuk biasanya apa ya? Berani mempertahankan pendapat sesuai kebutuhan aja sebenarnya. Gitu. Lalu, wah, saya penasaran arti namanya Taufik Hidayat kok bisa sekejam itu menyiksa YTR. Nah, nanti ada analisanya mungkin ya Pak Jendra ya. Ini di Taufik Hidayat. catat Ini aja. saya nggak tahu nama aslinya soalnya. Apakah memang Taufik Hidayat doang atau yang Iya. lain? Karena kan Kalau, hmm, kadang-kadang yang dipublish itu, makanya kalau saya nyari nyari analisa untuk nama di ini, saya pasti nyari yang eh, sesuai KTP-nya gitu. Dari kadang-kadang kan namanya beda. Bisa ini Taufik Hidayat apa gitu belakangnya gitu kan. Coba deh cari nama iya. lengkap, nama Cari lengkap nama itu. terus Tapi kasih kalau ke saya Taufik coba Pak. Saya cek. Hidayat, ah, Enggak, ya ini si kalau Pak Kucing di kolong kalau gorong-gorong. Taufik Kalau tahu Taufik namanya Hidayat kirim ke saya. doang, ya betul. Kalau Taufik Hidayat doang sih ya udah pasti ada cacat mental itu. Kalau Taufik Hidayat doang ya itu pasti ada cacat tebal dan cacat mentalnya. Tuh, terus Oke, cetak tebal itu cuma ada tiga sebetulnya, Pak Deki. Bukan tiga empat, Pak tiga. Deki. Tadi itu tiga Pak Deki. Iya itu nyambung itu. Tadi nyambung itu, yang tengah itu nyambung Yang tuh. yang tengah itu nyambung, bukan empat.
Oke, lalu dari Bu Heni, terapi sambil mendengarkan Nggak lagu boleh, kesukaan dari YouTube, bolehkah? tidak boleh Bu. Tidak boleh ya, Tidak, Bu. tidak. Kalau Ibu mau dengar lagu instrumental aja yang nggak ada vokalnya, Bu. Kayak lagu Aural Beats, terus lagu-lagu klasik, Kenny nah G itu boleh. itu Bu, Kenny G Bu. Ini tahu Kenny G Ya, nggak? yang instrumental yang tidak ada vokalnya ya, Bu. Karena kalau Ibu dengerin ada vokalnya, nah Ibu kan kalau lagi tulis nama itu kan masuk ke trance yang agak ini ya, agak-agak deep trance gitu ya. Nah, nanti kalau Ibu dengerin lagu yang ada vokalnya, apalagi lagu-lagu kesedihan, lagu putus cinta lah, nah itu nanti malah yang masuk gitu, gitu. Ya, jadi gak usah pakai lagu dari situ, Ibu dengar lagu-lagu yang tidak ada vokalnya aja, ya. Nih dari Pak Aris lagi, biasanya saya cenderung menghindari konflik walaupun saya dirugikan. Saya lebih baik mengalah. Tapi hari ini saya berani melawan saat diperlakukan tidak adil. Wah, mantap Pak Aris. Nah, itu hasilnya gimana dulu Pak Aris? Gimana hasilnya setelah Bapak melawan? Iya, boleh open mic lah Pak Aris. Ngobrol-ngobrol Pak Aris. Kalau mau share kenapa bisa, apa yang terjadi Pak Aris? Eh, jadi tadi tuh saya datang ke Pegadaian. Saya tuh ada jatuh tempo tapi tidak diberitahu. Menurut petugasnya saya sudah diberitahu sampai 3 kali. Terus saya cek di handphone saya kok nggak ada gitu. Nah si petugasnya tuh merasa udah kok sudah memberitahu katanya. Terus saya tuh, agak ngotot gitu. Ini ibu cek aja handphone saya. Kalau dia bilang gitu. Nggak ada kok. Saya kalau ada ngapain saya ditelat-telatin gitu. Karena eh, saya tuh nggak biasa begitu disiplin. Cuman karena saya lupa, karena nggak diingetin, akhirnya dia ngotot gitu. Akhirnya yang dia tadinya galakan dia jadi kebalik gitu. Karena saya merasa benar gitu. Tapi biasanya kalau dulu-dulu, kalau di kayak gitu, oh ya udah deh, ya udah saya nganggap ya udah ya saya ini aja gitu, lepas aja gitu, saya mundur gitu, nggak mempertahankan bahwa saya tuh benar gitu. Tapi tadi tuh saya berani gitu, saya bahkan berani marahin orang itu. Saya benar mempertahankan pendapat saya, memang saya nggak nerima. Akhirnya dia menyadari, oh ternyata dia salah salah kirim gitu. Di situ saya tapi setelah itu saya kok kok saya jadi berani kayak gitu gitu. Saya merasa itu bukan kepribadian saya. Saya biasanya kalau kayak gitu ya udah gitu, ngalah aja, nggak cenderung menghindari konflik gitu. Tapi saya tapi saya pikir itu hal yang positif gitu, karena saya berani speak up gitu. Awalnya kan saya kalau diperlakukan kayak gitu ya udah saya lebih baik ngalah lah daripada panjang urusan gitu. Tapi dengan tadi saya kayak gitu, akhirnya dia juga menyadari bahwa dia yang salah gitu. Seperti itu. Menarik, menarik. Silakan, silakan Pak Jendra. Iya, itu memang 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 ya bagus kan. Kalau Bapak memang betul, memang harusnya kita protes gitu kalau emang benar gitu. Mereka nggak ada yang ngirim ya. Itu seharusnya gitu, Bim. Tapi kalau kalau dulu mungkin Bapak yang ngalah, nah itu memang nggak benar. Udah bagus itu, Pak Haris. Udah oke. Berarti Pak Aris sudah mulai selaras, Pak Aris. Ya, Dengan betul, betul. dengan Bapak begitu, Bapak sudah melakukan apa yang benar. Sehingga dengan begitu di kemudian hari Pak Aris juga bisa lebih apa ya, lebih oke lah hidupnya. Tidak perlu jadi apa ya orang yang berkorban atau dikorbankan terus gitu. Mantap Pak Aris, keren banget. Thank you ya Pak Aris sudah sharing ya. Lalu dari Pak Samuel, Pak kalau orang sakit bertahun-tahun tapi di identitas nama tidak ada parameter sakit itu gara-gara nama juga nggak Pak? Bisa jadi dari Eh, MC-nya sih. Identitas sakit, eh, eh, identitas berita tebal ada nggak, Pak? Ya, kalau ada identitas cetak tebal itu ya biasanya sih ada sakit ya. Iya, Atau kalau nggak namanya nggak selaras sama tanggal lahirnya juga bisa ya ya Pak paling Jendra ya. itu, Untuk paling kayak gitu. itu yang muncul. Dikasihin aja namanya ke saya Pak, ntar kita cek. Mm-mm. Oh, dari Pak Deki, misal udah nama sampai selesai terapi semuanya.
terus mana tadi? Terus suka mendengarkan lagu yang sedih atau galau. Apakah pengaruh juga pada kita secara energi dan di kenyataan, Pak? Biasanya sih udah males denger lagu-lagu gitu, Pak. Saya aja udah males denger lagu-lagunya aja udah enggak gitu. Gimana Pak Chandra? Oh, dengar lagu galau. Iya, Saya denger dengar lagu lagu galau. galau nggak galau kok. Malah seneng saya. Gimana sih? Kalau dulu mungkin galau. Sekarang sih enggak. Jadi saya tuh mendengar lagu apa aja, lagu semangat pun saya biasa aja gitu. Jadi dia, yang sekarang saya dengar itu adalah saya dengar lagu nih. eh, Kalau alunannya bagus gitu, senang saya dengar. Jadi bukan kalaupun lagu galau tapi alunannya bagus. Jadi gini, walaupun lagu apa aja ya, lagu dangdut, lagu apa gitu, rock, lagu lagu apa aja gitu, keroncong sananya. Kalau dulu mungkin saya lebih suka lagu ska gitu misalnya, aliran ska atau rock gitu lah. Kalau sekarang enggak, saya tuh lebih seneng mendengar alunan lagunya gitu kayak kayak walaupun itu lagu misal lagu Islam gitu, atau lagu Kristen gitu, atau lagu Buddha atau lagu apa aja gitu. Bukan hanya lagu Hindu gitu enggak. Jadi misalnya ya religi gitu. Saya tetap senang dengarnya gitu. Jadi nggak berpengaruh ke apa ya ke, kayak itu lagu galau jadi galau enggak. Kalau saya dengarnya itu yang alunannya menarik, nadanya bagus. Menurut saya sih, menurut saya nadanya bagus. Kan itu Iya, selera. Cuma bedanya kalau dulu saya lebih seleranya itu ska gitu, rock gitu, lebih selera. Kalau sekarang lebih luas seleranya. Jadi makanya kalau lagi ngumpul sama teman-teman gitu, kan ada tuh teman-teman yang ngumpul gitu, wah nggak usah lagu dangdut gitu. Kalau saya disetel lagu dangdut ya tetap senang aja gitu. Sik nih lagunya gitu. Ya, jadi masalah lagu lebih bisa beda sama menikmati hobi. ya apapun. Bukan Oke, fanatik, iya. penikmat. Lalu dari Pak Aris, saya sering berkorban dan dikorbankan orang lain. Saya nggak enakan kalau menolak ada orang yang minta tolong. Padahal orang itu cuma mau menipu. Sekarang saya berani mengatakan tidak. Yes, betul Pak Aris. Bagus. Sudah mantap. Ini dari Pak Daryana ya, Pak Jendra nih. Pak Jendra dan Pak Hmm. Prabu, maaf saya punya teman di sekolah yang satu wanita juga guru bahasa Inggris. Dan teman akrab saya pria juga guru bahasa Inggris. Kedua-duanya sudah pernah saya minta tolong dengan Pak Prabu cek nama. Ternyata keduanya ada tulisan cetak tebal. Ada penyakit stroke-nya. Setelah 20 hari cek nama, hasilnya nyata. Sedang di kebun kerja inisial DRI kena sakit dadakan dirawat di RS Harga Makmur. Pertanyaannya, saya kok bisa kedua guru bahasa Inggris sakitnya sama? Yang wanita suaranya kurang jelas, yang wanita suaranya jadi kurang jelas gitu. Ya, ya gimana ya saya cerita ya. Ya itulah kenapa saya sering bilang waktu di hari Selasa kapan itu sebenarnya. KCN itu tidak tahu kapan itu terjadi, tapi KCN bisa tahu apa saja yang bakal terjadi gitu kan itu ya. Ya, jadi itulah kenapa begitu Anda tahu, bagi yang belum ubah nama yang ikut sesi ini, bagi yang belum ubah nama tapi namanya itu isi cetak tebal yang banyak, ya ini udah satu, udah Pak Daryana udah ngasih kesaksian kan. Jangan sampai seperti itu. Karena begitu itu terjadi, beresinnya lebih susah lagi. Karena kan sudah fisiknya kena. Kalau fisik kena itu harus fisik yang beresin. Misalnya di operasi gitu dulu awalnya gitu. Nanti penyembuhannya bisa. Karena kan sudah terjadi soalnya sudah terbentuk. Itu agak susah. Jadi sebelum itu terjadi beresin dulu. Jadi minimal energi yang mengalirnya tidak mengandung itu gitu. Gitu. Jadi kalau kalau sudah terjadi itu agak lebih susah. Sama kayak misalnya gini, Anda terapi nama,
tapi sedang ada masalah gitu misalnya. Itu lebih susah daripada terapi nama tidak ada masalah atau belum terjadi. Karena kan Anda harus beresin dua, masalahnya harus diberesin, terapinya harus diberesin. Jadi dua kerjaan gitu. Bagi teman-teman yang sudah pernah cek nama dan belum, terapi nama, tapi di namanya itu ada masalah, segeralah diberesin, jangan nunggu. Kalau nunggu, nanti ya bisa jadi kasusnya kayak Pak Ketut ini, Pak Ketut Daryana, temenmu. Ya gimana sih? Mau bilang apa coba? Karena udah dibilang kan, sudah pernah dicek sebelumnya. 20 hari kemudian seperti itu. Bukan mendoakan, tapi gimana emang gitu. Makanya saya sering tuh sama teman-teman kan. eh, di namanya ada cerai gitu. Doain ya keluargaku baik-baik saja. Iya gimana cara doainnya gimana? Ya nggak susah saya bilang itu. Namamu ada cerainya. Doanya paling ya semoga kamu cepat sadar gitu aja lah. Karena mendoakan Iya. akur gimana caranya? Orang namanya ada cerai. Itu sama kayak seperti yang saya bilang kemarin. Kita jual sate kambing, tapi doanya minta orang beli nasi goreng. Ya gimana? Ya, mau basir, mending doa yang lain lah. Saya bilang gitu. Gitu Iya. ya. Jadi bukti sebenarnya udah banyak banget HCN. Jadi apa ya? Saya yang udah 10 tahun aja itu punya banyak bukti ya depan. Gak usah saya dah. Itu Bro Prabowo ya udah pasti udah punya banyak bukti itu. Saya lebih banyak lagi pasti karena saya udah lama. Apalagi saya yang meneliti gitu kan, saya yang membuat. Saya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya, itu di posisi yang sudah tidak percaya dengan ACM. Saya itu awalnya juga tidak percaya sama, walaupun saya menemukan masa sih, saya masih bertanya gitu. Masa sih. Itulah kenapa saya sering eh, jadi terus bisa ngetes gitu kan. Nah, sekarang pun ini di kompetisi Piala Dunia ini, itu saya riset juga tuh. Walaupun saya tidak posting ya, tidak posting. Tapi saya riset siapa yang menang, eh, tim apa yang menang, skornya berapa, itu saya riset semua. Dan yang kerennya adalah dari 40 tim yang sudah saya riset, ACN berhasil menebak dengan detil dengan skor yang tepat itu 33 pertandingan tepat. Berarti itu kalau saya judikan saya udah kaya, Pak. Karena skornya tepat, bukan hanya berarti 40 pertandingan saya bisa menebak 32 berarti kan untung ya. Benar ya? Untung kan? Iya kan? Itu udah setengah lebih loh. Bukan setengah lebih lagi. 80% lebih menangnya. Itu kalau saya pasangin 10 juta aja setiap pertandingan itu udah berapa uangnya? Gitu. Tapi kan tujuan saya bukan untuk itu gitu. Tapi ini untuk membuktikan bahwa HCN itu bisa dipakai di yang tim gitu. Maksudnya ini ke depannya misalnya nih eh, eh, sepak bola Indonesia butuh bantuan HCN. Jadi saya udah punya risetnya gitu. Ini loh saya punya risetnya. Atau tim tim bulu tangkis, tim apalah minta bantuan HCN. Gimana nih, Pak caranya gini? Oh saya udah punya risetnya. Gitu maksudnya. Mumpung Piala Dunia kan 4 tahun nih. Jadi kalau saya riset lagi Piala Dunia ya nunggu 4 tahun lagi lama banget. Makanya saya riset terus. Gitu. Ya, Itu contohnya ya. menarik, menarik. Thank you, Pak Jendra. Pak Jendra, ini ada pertanyaan dari Bu Marlina ya. Pak, rencananya aku mau ubah nama suami dan mau terapiin namanya. Karena pas aku ubah nama level 2 jauh banget perbedaan energinya. Aku 93, suami 33%. Jadi terasa banget ketidakselarasan itu. Pertanyaannya, Pak, apakah kalau aku bantu terapi nama suami dengan benar, energi kami sebagai suami istri itu bisa lebih selaras ya? Walaupun dalam hal ini kepercayaan suami akan mempengaruhi energi namanya masih setengah-setengah. Apakah energi nama barunya nanti tetap bekerja juga, Pak? Jadi Bu Marlina, yang saya tekankan dulu adalah eh,
kepercayaan tidak berpengaruh terhadap energi, itu yang pertama. Jadi, apapun kepercayaan Anda, energi akan bisa selalu membypass itu, gitu. Contoh simpel yang sering saya bilang adalah, kalau Anda tidak percaya api itu panas, Anda tidak pernah ketemu api dan Anda nggak tahu api itu panas atau dingin atau apa itu nggak tahu. Kalau api didekatkan ke Anda pasti tetap terbakar gitu. Seberapapun bilik atau kepercayaan Anda. Karena energi lebih tinggi statusnya dari kepercayaan. Jadi apapun, makanya itulah kenapa bisa kalau misalnya ibu mau terapi, suami itu tetap bisa. Selama itu masih ada hubungan ya. Tuh. Dan memang betul kalau ibunya 93 dan suami 33 ya jauh banget itu. Jomplang. Sama tiganya doang. Sama ekornya doang tiga. Tapi kepalanya jauh. Gitu. Selisih 6 itu kan. Ya, ya sebetulnya kalau di kasus ibu namanya sudah masuk, suami pasti dapat vibrasi juga sih gitu ya. Tapi ya nggak akan maksimal gitu karena kan jauh kan. Dan ibu akan capek juga nanti karena memberi vibrasi gitu. Ya, Jadi kan eman-eman daripada kayak gitu, mending diterapi suaminya. Tetap akan bekerja kok, tenang aja. ya. Tetap akan bekerja namanya. Yes. Begitu ya, Bu Marlina ya. Oke, selanjutnya dari Siapa yang hmm, menang gitu, Piala Dunia. siapa yang menang negara mana ya kita. Oh, saya udah tahu Kita yang lihat menang. nanti ya. Saya sudah tahu yang menang. Braz- Brazil sama itu kemarin udah Brazil Berhasil udah kalah, bro. Norwegia Berhasil udah. udah ini maksudnya Pak Jenderal udah prediksi Norwegia yang menang. Oh, udah itu udah bisa dianalisanya udah kalah. Hmm. Makanya kemarin yang Oke. teman-teman yang brosur kalah. Norwegia. Jagoan saya Portugal masih, Spanyol juga ya kemarin ya. oh ya itu. Jagoan saya sampai sekarang masih selamat. Itu Oke, jadi kan kita lihat ceritanya ya dari sampai awal. akhir ya. Jadi gini, dari awal Piala Dunia itu HCN blind test tuh, blind test dulu. Siapa yang kira-kira menang gitu, secara umum. Jadi belum ada pertandingan. Muncullah Hmm. eh, em, lima lima kandidat. Nah, gitu 5 kandidat. Nah, jadi 5 kandidat ini disortir lagi seiring perjalanan kan, seiring perjalanan disortir. Nah, masih ada 3 nih kandidat yang tersisa. Gitu. Tiga-tiga ini masih lolos sampai sekarang, masih lolos gitu. Jadi gitu caranya risetnya ya. Dan seiring perjalanan dia riset, seiring perjalanan riset, update, riset, update gitu. Nah, sampai nanti di Oke. final. Begitu final, jelaslah nanti kebuka polanya gimana. Nanti di situ kelihatan polanya. Nah, pola yang ini yang saya dapatkan inilah bisa dipakai untuk menganalisa apapun pertandingan selanjutnya. Tuh, Itu itulah dicocokin kurang. sama tanggal pertandingannya juga nggak Pak? Eh, enggak, Tanggal itu pertandingannya nama juga dicocok. nama tim, hari lahir tim, sama tanggal pertandingan. Oh, tanggal pertandingan ya. Iya. Tanggal Oke, oke, pertandingan oke. sebagai penentunya. Hmm. Jadi butuh nama tim, tanggal peresmian timnya itu kapan, terus tanggal itunya, tanggal pertandingannya. Nanti berubah-berubah dia. Gitu. Kayak kayak kasus Ya, karena tanggal kasus pertandingan beda-beda Brasil kan ya. kemarin, Ah, ah, ya ah. kasus Brasil kemarin. Tuh, jadi secara secara kalau tidak ada tanggal pertandingan, Brasil tuh kuat banget. Kalau tidak ada tanggal pertandingannya itu, gitu. Nah, begitu tanggal pertandingannya ada itu yang melemahkan. Jadi itu yang jadi bikin Brasilnya jadi drop, gitu. Tapi memang Ya, analisanya itu yang tidak kalau di energi. tipis, Ya, tipis gitu. iya, Itu. itu yang kalau di energi nama tuh makanya ada energi nama 100% tapi nggak cocok sama kelahiran gitu ya Pak Jenderal. Nah, Itu yang gitu. malah jadi bahaya. Betul. Paham, paham, paham. Oke.
Lalu dari Pak Samuel kalau ke Ngaji Rosso bagus Pak Jenderal. Kalau punya channel kontak-kontak boleh Pak. Maksudnya Siapa tahu kalau bisa. itu channel YouTube Lalu kan dari Ngaji Rusos Pak apa? Bu Umi Kulsum channel YouTube iya Ngaji Rosso. Maksudnya kalau ke Ngaji Dari Bu Russo Umi bagus Kulsum Pak mungkin Jenderal saya saya suka diundang punya ke Ngaji feeling terus Russo. suka jadi kejadian bener gitu. Iya diundang ke Ngaji Rosso. Ya Oh siapa iya, tahu suatu saat misalnya kan. ya kalau ada akses teman-teman yang Eh, punya akses ke saya tuh sebenarnya pingin loh kalau diundang ke YouTuber-YouTuber gitu. Maksudnya untuk ngedukasi kan bagus ya daripada materi-materi mereka itu aneh-aneh tapi ya memang kan yang aneh-aneh disukai. Sebenarnya HCN juga aneh sih sebetulnya. Karena bisa masuk ke gini, gini. HCN itu bisa masuk iya ke materi apa aja yang diperlukan soalnya. Anda mau bahas apa? HCN tuh punya bahasannya. Piala Dunia, misalnya. Saat lagi happening Piala Dunia kita bahas Piala Dunia bisa. Tapi jangan 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 ditampilin prediksinya nanti pada berjudi semua kan ini nggak bagus. Itu. iya Tapi kalau misalnya teman-teman di sini iya. yang ada di Zoom ini punya akses ke YouTuber misalnya gitu, silakan nggak apa-apa nanti di kontak Bro Prabu kalau misalnya memungkinkan bisa kita ke kayak kalau di Bali itu Jag Bali itu saya pernah di situ diundang gitu. Jadi pernah. Terus apa ini? Oke. Pak Jendral saya punya feeling. Pak Jenderal saya suka punya feeling terus suka jadi kejadian bener gitu. Saya suka takut prasangka Terus, terus gitu Pak. Nah ini Bu Umi itu belum gimana ubah maksud? nama ya Pak Jenderal. Maksudnya Ibu pengen Jadi dihilangin takut atau gitu kalau berprasangka gitu. Maksudnya buku Umi mau dihilangin prasangkanya ya atau mau dipertajam diapain Bu dengan prasangkanya? pertanyaannya? Jadi pertanyaan Coba ngambang, dijawab dulu ya Bu Umi ya. pertanyaan ngambang. Iya, nanti Bu Umi tulis di kolom chat lagi ya. Tadi sarannya Pak Kucing ya. Kalau kapan-kapan saya meninggal terus reinkarnasi jadi manusia lagi, saya berharap ketemu HCN lagi terus dapat nama energi 100% dari lahir. Ya Kucing di kalau bisa kolong di dong kehidupan kotor. sekarang ya Kucing di kehidupan kolong. sekarang aja Pak. Kalau bisa kehidupan sekarang ya Bapak kehidupan sekarang sekarang. kucing gitu maksudnya. Bapak sekarang kucing nanti jadi manusia gitu Kalau apa gitu. kalau reinkarnasi Bapak bukan Kucing di manusia kolong. gimana? Iya betul Pak, kan nggak tahu kita Tahu jadi reinkarnasi. sapi atau Jadi jadi kucing tumbuhan gimana? misal. Gimana? Tumbuhan Kalau jadi Bapak reinkarnasi semut. berikutnya jadi amuba, jadi sel, kan kita nggak tahu Pak. Iya, kita nggak tahu ya. Itu aja nggak ada yang bisa mastiin loh. Kita reinkarnasi selanjutnya jadi apa, Iya. itu nggak ada yang berani menjamin. Ya tiba-tiba Bapak jadi amuba, ya gimana? Ya, kalau jadi sel masih mending umurnya 140 hari. Kalau amuba Iya. berapa umurnya? Lama amuba ya. Dibanding mikir Wah, reinkarnasi, nggak mendingan mati-mati. mikir Nggak mati-mati. kehidupan sekarang ini aja lah. Ya Pak Kalau Jenderal Bapak ya. reinkarnasi jadi penyu, bisa ribuan tahun loh umurnya. Iya, Apalagi iya, iya. penyu yang di Son Gokong itu. Berapa tahun umurnya? Hah? Puluhan ribu tahun kagak mati-mati. Masih ada nggak? Iya. Jadi nyamuk Nah, aja Pak. jadi kalau kita dikasih hidup sekarang ya nikmatin anugerah hidup sekarang aja lah Iya. Pak. Jadi capung, Itu lebih capung, penting. capung satu hari, capung satu hari kayaknya udah. Jadi nyamuk. Nyamuk, nyamuk juga Ah, kan satu hari ya. Nyamuk itu satu hari. iya. Oke. Satu hari. Jadi Dua ngawur, hari. ngawur, ngawur. Kayak gitu. Tanyanya Gara-gara reinkarnasi sih. Pak Kucing gorong-gorong. Iya sih. Oke nih, kita nyambung lagi dari Bu Monica. Pak Jendra, berdasarkan ganti nama, paling cepat perubahan berapa hari dan paling lama perubahan di hari keberapa? Adakah yang Oh, 300 coba hari saya belum tes dulu. mengalami perubahan? Oke, kalau kalau di saya nggak tahu di Bro Prabu ya. Kalau di saya itu karena dari zaman dulu sudah. Jadi saya itu punya statistiknya 20 sampai 30 hari kalau melakukan dengan benar itu statistiknya. Karena ada yang 5 hari sudah, 3 hari sudah, ada yang ya itu 300 hari belum, ada banyak. Jadi statistik saya adalah 20 sampai 30 hari itu. Ya, biasanya kalau nggak ada perubahan, misalkan 300 hari nggak ada perubahan ya itu
Bisa jadi Itu udah ditulis pasti salah. namanya salah. Makanya itu Itu kenapa setiap bukan hari kirim nama ke saya supaya dicek gitu loh. Kadang ada orang yang apa ya, inkarnasinya huruf salah. huruf T-nya double, nah ditulisnya T-nya satu, atau kayak tadi spasinya salah, harusnya nggak spasi dia kasih spasi, atau supaya atau dia nyambung semua, ya itu bisa nggak ada perubahan itu, makanya setiap hari itulah kenapa perlu dievaluasi ya. Dari Mas Sem, tadi kalau nggak salah dengar Bro Charles nyebutin tentang kesadaran 5D ya. Soalnya tadi sinyal di sini sempat jelek kalau nggak. Kalau ganti nama kesadaran kita naik ke 4D atau bahkan ke 5D ya. Secara inti kesadaran pasti naik Pak gitu. Apa 5D, Pak? Itu ya. Mungkin WD kali, Pak. 4 WD. 4 WD. Ya kan kalau 2 sekarang kan WD, lagi 4 WD ada. zamannya eh, dari 3 dimensi ke 5 dimensi gitu Pak General. Dunia spiritual Oh, kayak gitu-gitu lah. Tuh. Intinya kesadaran pasti naik lah, Paseng. Sudah pasti itu. Otomatis kalau namanya udah bagus ya. Lalu dari Pak Daryana, maaf Mas, saya bertanya kembali terkait dengan sudah ganti nama level 2. Katakan anak itu semangat olahraganya bagus di bidang pencak silat. Pertanyaan saya, apakah anak ini ke depannya menjadi juara pencak silat? Apakah ketika bertanding pencak silat pengaruh tanggal dan hari menang dan kalahnya juga? wah ini gampang nyontohin. Anak saya aja kan. Anak saya itu namanya bagus, juara dia. Taekwondo Mas. Itu. Jadi sebetulnya udah terjawab. Dan saya tidak pernah menghitung apakah hari itu bagus pertanyaan karena nggak bisa diintervensi kan Pak. Gimana saya intervensi kejuaraan taekwondo misalnya gitu kan. Ya, yang penting dia punya nama bagus ya lah. Yang jelas dia bakalan nanti nanti berprestasi gitu aja. Kalau saya sih mikirnya gitu. Jadi kan banyak dapat kemudahan gitu. Gitu ya Pak. Yang penting Oke, dia punya nama bagus dulu, baru nanti kita lihat hasilnya. Tapi kalau misalnya bukti bukti yang sudah ada ya anak saya itu udah pasti. Anak-anak saya itu udah pasti bukti nyata. Oh itu ada tuh Pak Aris. Saya ada oke. akses ke Mas Hendra. Pak Haris ada akses ke Mas Hendra ya, Mas Hendra Ngajaroso ya. Coba aja Boleh, boleh Pak Pak, ntar Aris. kita ngobrol ya Pak. Di zoomin sama Bro Prabu tuh. Iya, Langsung. ntar kita atur Zoom. Nih Pak, ada pertanyaan dari Bu Monika, beberapa pertanyaan saya gabungin ya, dari Bu Monika semua ya. Ya Saya ya mau ya. ganti nama Pak Jendra, ikut HCN. Tapi saya takut jadi vibrasi tinggi sendiri di keluarga setelah ganti nama. Keluarga saya kurang percaya yang seperti ini. Wih, Bagaimana ya? Lalu pertanyaan kok bisa? selanjutnya, Oh iya. biasa nulis nama itu tiap pagi atau malam. Lalu bedanya nama level 3 sama level 2 apa? Dan apakah nama level 3 udah nggak akan pernah dibuka lagi? Nah, silakan Pak, itu saya gabung pertanyaannya. Yang pertama dulu deh, Oke. kenapa kalau vibrasinya tinggi sendiri di keluarga setelah ganti nama itu jadi gimana Pak efeknya? Jadi ibu yang capek sebetulnya, bukan takut ya. Capek karena ibu akan memberikan vibrasi ke orang lain. Tapi vibrasi yang diberikan itu bukannya jelek, tapi bagus. Itu yang pertama. Jadi ya ibu, kalau kita bicara lagi dengan bahasa yang sering dikatakan karma itu. Jadi karma ibu karma baik jadinya gitu Bu Mega. Karena ibu kan memberikan vibrasi ke orang lain. Jadi nggak usah takut. Justru ibu mendapat karma baik karena sudah memvibrasi orang-orang dengan energi yang lebih solid dan lebih tinggi. Tentunya mereka akan mendapatkan manfaatnya. Sudah pasti. Itu. Masalah keluarga ibu tidak percaya, itu saya sudah bilang tadi kan, energi tidak butuh kepercayaan untuk dia bekerja. Tapi kalau ibu percaya, itu akan mempercepat proses gitu aja sebetulnya. Tapi kalau kalau kita bilang eh, perlu kepercayaan nggak untuk terapi nama? Jawabannya nggak perlu. Ibu hanya perlu melakukan saja, tidak perlu percaya. Itu sudah banyak banget yang membuktikan. Gitu ya. Bahkan saya ada kasus, oh, kesan nantilah diceritai ya terakhir. Terus tentang Oke, masalah nggak percaya iya. gitu. Ya, yang kedua, itu Biasa ya nulis nama tiap nulis pagi pagi, atau tiap nulis malam nulis bebas bebas, Bu. nulis
bebas. Senyaman ibu aja. Terus level 3 sudah nggak ada, jadi nggak usah berharap pada level 3 ya. Kedua udah nggak ada, Level 2 nggak aja. ada ya, tutup. Paling nanti adanya level 2,5 kalau ibu mau. Mungkin di reinkarnasi berikutnya Bu Monica Aceh yang dapat 100 seperti Pak Gorong-Gorong tadi bilang. Itu yang sekarang aja deh, itu udah nggak ada. Ya, ya. Nggak ada level Kecuali gini, kecuali tiga. gini, level 3 itu ada gini. Masih ada peluang level 3 itu. Kecuali Bu eh, pasien saya yang dulu-dulu ada tuh yang sempat dapat free level Bu. 3 gitu. Udah Kecuali dia level jual 2 level udah paling 3-nya, tinggi. jual jual level 3-nya bisa itu. Tapi kayaknya enggak ada, dia nggak bakalan jual karena udah nggak ada. Jadi dia bilang, saya sempat tanya tuh, Bu, Ibu mau mau kasih orang nggak level 3-nya itu? Ngapa ngapain? Jangan mending buat cucu saya aja nanti katanya. Itu bisa itu. Iya, Karena ada beberapa level 3 yang masih belum dibuat. Maksudnya gini, level 3 itu masih di keeping, disimpan nama dia. Jadi nggak dipakai. Tuh. Ada beberapa booking ya. level Hmm. 3 seperti itu. Dan nanti dah kalau ada saya kasih tahu Bro Prabu ya. Kalau dia bisa. Tapi kayaknya enggak sih, Bu. Iya, Kayak sudah pernah tawarin soalnya. Saya bilang, Bu, ini ada yang mau level 3, Ibu kan punya nih sayang level 3. lama. Ibu kan punya level 3. Ibu mau nggak itu diuangkan saja, saya bilang itu kan. Nanti level 3-nya dibayarin orang. Saya bilang, enggak Pak, biarin aja. Saya keeping aja ngapain juga. Saya nggak, saya rezekinya udah ada. Dia bilang. Jadi belum kepepet deh. Ya, oke. eh ini dari ini terakhir ya. Dari Bu Susan. Bu Susan, Bu Susan udah tulis nama ya, Bu? Kalau kalau udah coba di foto ke saya ya, Bu. Bu Susan nanya gini, Pak Jendra. Kalau nama udah terapi hari ketiga, penulisan nama depan Susan berubah jadi Suzan pakai Z ya. Apakah ada perbedaannya, Pak? Beda-beda, jangan salah Bu. Itu namanya masih S, pakai S loh itu, Susan Elora Wang. Namanya itu sesuai yang saya kasih. Jangan jangan kreatif ya. Jangan kreatif. Jangan kreatif. Iya, Penulisan huruf itu Z sama S itu beda. Berubah nanti namanya. Sudah pasti. Saya iya, bisa pasti. oke. Ya kayak Jangan kreatif ya Bu. kayak ini lah saya tunjukin lagi lah. Mungkin tadi Bu itu belum lihat ya. Nih ya Bu Susan hati-hati ya. Kalau nih namanya beda satu spasi aja itu bisa berefek banyak banget di hidupnya loh. Ini nama KTP kayak gini, terus nama panggilan kayak gini, nama setelah ubah di HCN kayak gini, tuh energinya beda-beda. Jadi hati-hati ya, jangan sampai salah. Pokoknya apa yang udah dikasih ditulisnya persis seperti itu, ya harus sama persis gitu. Nanti foto ya Bu Susan ya, biar saya bisa lihat ya. Oke, Tuh. oke, waduh, mau reinkarnasi jadi babi segala, ngapain? Oke, udah pembicaranya udah kabur ke bawah. Oh, Bu Jadi Monica, Pak empat. Jenderal, saya kan empat terus kalau ganti nama, saya jadi overwhelmed nggak sama lingkungan sekitar, walau niatnya menanam karma baik. Enggak sih Bu, setahu saya sih enggak. Pokoknya nanti apa ya? Tidak, ibu jadi selaras aja lah gitu. Jadi nggak ada over atau under gitu. Ya jadi tetap akan selaras. Dilihat aja nanti. Intinya Jadi Ibu kayak, Monica jadi lebih enak lah hidupnya. hmm, bu ini udah banyak loh yang di sini yang ubah nama bisa ditanya aja Iya, bagaimana yang rasakan. mhm. Lebih enak lah hidupnya. Oke, oke, Pak Jenderal udah terakhir ada biasanya ada
Ya, kesaksian itu dari Pak Jendra cerita nih. kan cerita yang Testimoni tadi nih. saya bilang Silakan mau Pak. ceritain ke Bu Monik nggak jadi itu. Jadi ini ada satu testimoni tentang masalah percaya dan tidak percaya ya tentang terapi laut. Jadi waktu itu saya punya pasien orang eh, Jawa, orang Jawa tapi tinggal di Bali gitu, ibu-ibu. Jawa tinggal di Bali, udah lama tinggal di Bali gitu, udah kayak orang Bali lah. Nah, biasa kan kita di Bali itu sering berhubungan dengan bule ya, jadi orang luar gitu. Nah, kebetulan dia punya suami lah orang bule gitu, orang bule ateis, tidak percaya Tuhan segala macam. Pokoknya logika katanya gitu gitu. Nah, si ibunya ini sudah terapi nama dan sudah mendapatkan perubahan lah intinya gitu. Nah, suaminya ini setiap dikasih tahu tentang nama gitu-gitu, wow, no gitu, nggak percayalah intinya dia gitu. Pokoknya saya nggak percaya yang gitu-gitu katanya gitu. Nah, suaminya ini tipe-tipe bule yang apa ya, yang kalau contoh gini, kalau nyetir di jalan diklaksonin gitu udah ngamuk-ngamuk gitu. Ya gitulah ngumpat-ngumpat gitulah. Wah, pokoknya ngamuk-ngamuk di mobil lah gitu. Sampai pernah sering kejadian gitu dia keluar sampai berantem gitu-gitulah. Temperamen gitulah intinya orangnya bulenya ini. Terus pokoknya nggak mau tahu gitu lah, pokoknya maunya sendiri gitu. Nah, suatu saat si ibunya nanya ke saya gitu, Pak, bisa nggak sih saya terapi suami saya gitu, soalnya apa namanya dia sangat temperamen gitu. Bisa Bu, saya bilang gitu. Tapi dia nggak percaya Pak. Eh, ibunya bilang gitu, loh nggak masalah Bu, mau percaya atau tidak ya itu bukan urusan nama, tapi urusan dia kan. Sedangkan nama itu adalah energi, jadi nggak ada hubungan. Caranya gimana Pak? Nah, saya kasih tahu lah caranya. Ya sama, menulis juga, pakai foto segala macam. Nah, akhirnya namanya selesai, diterapi sama ibu. Jadi ibunya ini dua, dua terapi gitu. Pagi terapi namanya dia sendiri, malam sebelum tidur, biar suaminya tidur dulu, dia baru tulis gitu. Tulis gitu. Nah, jalan kurang lebih 20 hari. 20 hari dia terapi nama suaminya. 20 apa 20 ke atas lah. Saya lupa pastinya. Kan udah lama. Terus eh, naik mobil barengan. Naik mobil barengan gitu, gitu, gitu. Sama istrinya gitu kan. Udah terus diklaksonin sama orang di belakang gitu kan. Nah, gitu. Dia bulunya diem aja gini. Jadi nggak kayak biasanya gitu. Terus si istrinya gini, bilang gini, kamu kok nggak marah-marah? Dibilang gitu, dipancing kan. Kamu nggak marah-marah? Terus suaminya bilang gini, iya ya, kok aku nggak marah-marah? Kok aku, dia sadar gitu, kok aku nggak marah-marah ya? Kayak, ya udah gitu, kayak ya udah gitu. Terus udah tuh hari pertama, terus besoknya gitu lagi. Tuh lagi bala macet kan. Kalau dulu tuh kalau Bali kan macet ya di beberapa tempat. Terus dia udah kesel sendiri di mobil tuh, gitulah pokoknya ngumpat-ngumpat. Gitu. Wah, sebenarnya kita macet kayak gini dunia gitu. Nah itu dia diam bolehnya itu. Padahal macet nih. Dia diam dulu. Terus digituin aja sama istrinya. Kamu kok nggak marah-marah lagi? Tanya. Nggak bolehnya gitu lagi. Diam. Iya iya. Kok aku nggak marah-marah ya gitu. Sampai hari ketiga akhirnya suaminya bilang gini. Aku ngerasa aneh ya 2 hari ini. Kamu ada ngapain sih? Ya istrinya dikatain gitu. Istrinya dikatain gitu. Kok kamu ada apain saya gitu. Nah istrinya langsung ceritakan si ibu ini. Sebenarnya ya aku selama ini itu terapi gitu. Kalau aku tulis namamu dengan ACN, Pak Jendra, dikenalin gitu, 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 gitu. Nah, anehnya biasanya dia kan frontal kan, wow gini, gini. Nah itu dia dengerin, diem aja gitu, diem si bulenya diem. Terus ya udah deh, dia bilang gitu, ya udah deh, aku yang melanjutin nulis dia bilang. Jadi setelah itu bulenya yang nulis, suaminya nulis. Dan se- seiring perjalanan itu kan terus laporan ke saya kan, laporan eh, perubahannya. Kalau nggak salah di hari ke-60 atau 70 itu, suaminya eh, jadi jadi ini mau mau Islam. Ibunya kan Islam, Muslim. Jadi suaminya itu mau mempelajari agama Islam. Jadi mau mau beragama gitulah intinya di hari ke.
dan itu udah perubahannya udah banyak banget dia bilang gitu. Dan sampai sekarang mereka ya sudah baik-baik saja. Jadi suaminya udah tenang dan apa ya nggak ada kayak dulu lagi gitu. Nah itulah contoh kasus di mana ya saya bilang tadi tidak perlu percaya gitu untuk melakukan terapi HCN karena kepercayaan itu ada di bawah energi gitu. Jadi kalau Anda sudah bermain di energi, jadi bisa membypass kepercayaan gitu modelnya. Ya, teman-teman. Itu menarik karena itu memang Oke. boleh. Kalau kita kan masih, kalau orang Indonesia kan nggak percaya tapi agama percaya nggak percaya gitu kan. Nah ini agama Tuhan dia nggak percaya itu modelnya ya. Iya. Jadi energi itu tetap bekerja ya, Pak Jendra ya. Tetap 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 bekerja. Ya. Tapi Jadi di sini nggak, kalau ada tapi yang mau jangan juga terapiin dipakai. suaminya, Jangan dipakai untuk orang lain ya maksudnya. Oh, ah, itu agak susah gitu. Kalau misalnya nggak kenal itu agak susah. Karena kan bonds Anda nggak ada. Gitu. Kalau ke anak, ke pasangan, ke cucu gitu. Misalnya Anda udah punya cucu bisa. Ke buyut ya, gitu bisa. Kalau yang udah punya. Ke ortu bisa. Ke ortu bisa. core tuh bisa. Anak ke ortu bisa. Bisa. Kalau ke saudara kandung bisa Bisa, nggak Pak? apalagi saudara Bisa. kandung bisa. Yang ada ikatan ikatan keluarga ya bisa. Hmm. Bisa. Pokoknya yang ada Tapi bonds, yang ada ikatan gitu. Jangan ke tetangga saya bisa Pak. Ngapain ke tetangga? Nggak usah ngurusin tetangga ya. Ke tetangga saya bisa Pak. Nggak usah. Tetangga mah nggak usah dirubah, biarin gitu aja. iya, ada perjalanan jiwanya masing-masing. Oh Ah, ke calon, ke calon 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 istri kali ya ini. Bisa nggak bisa ya sih. padanya? Bisa. Bisa ya? Bisa Hmm. kalau ke calon bisa. Iya, iya. Kan udah Bapak lumayan tuh bondsnya sama calon kan udah pasti kan lumayan. Udah sering ketemu gitu. Ke temen nggak Teman ya Pak ya? enggak? Teman enggak? Teman ngapain? Temen. Teman, teman ngapain Pak di rumah? Ah, ada yang nanya kemarin gini ya Pak. Ini agak aneh ya pertanyaannya. Mas saya nggak punya pacar. Kalau ubah nama bisa nggak misalkan dapat pacar gitu? Eh, saya saya belum punya pasangan, tapi saya udah punya cewek yang saya sukain gitu. Nah, terus eh, kalau saya ubah nama bisa nggak dapetin cewek itu gitu? Terus saya bilang, ceweknya kenal nggak sama bapak? Enggak, dia bilang. Terus saya bilang, terus saya tanya, loh, bapak suka sama cewek itu di Bagus mana? banget Di, ceritanya bro. di Instagram karena dia influencer cakep. Ya ampun, itu nggak bisa ya Wah, kayak kalau gitu ya. kalau gitu ceritanya saya Kayak udah gitu dapet kacau ya. anaknya Bill Gates paling. Iya. Kalau Jadi gitu kayak gitu aneh-aneh sih. harus kena. Saya belum Ya punya teman-teman ya harus pasangan, saya mau punya pasangan. Saya mau ubah nama supaya dapat pasangan, tapi pasangannya saya nggak, saya di Instagram. Dianya aja nggak kenal sama bapak itu bagaimana bisa punya keterikatan gitu loh. ceweknya Agatha Chelsea. Siapa Agatha Chelsea? Artis. Artis, artis, artis. Oh, Ya itu nggak bisa ya kayak gitu ya. Itu yes. nggak bisa seperti itu. Kecuali Pak Yang Pak Aris bisa, kayaknya Pak Aris bisa itu. Kalau nanti masuk oh Pak Aris ya tadi ya. ke Rosso, enggak, kalau masuk ke Rosso kan Pak Aris juga pasti Oh ikut iya. tuh kan sebagai testimoni gitu Oh, ceritanya. Wah, itu kan dikenal artis sama Pak Gorong-Gorong juga bisa itu. Pak Gorong-Gorong mau reinkarnasi nih. Ternyata makin malam makin aneh. Makin malam makin aneh. Ya udah kita sudahi aja lah udah jam 9 ya. Terima Gitu kasih ya. sudah ngobrol-ngobrol ya Pak Jendra. Nanti Terima aja kasih juga kita bikin teman-teman. Zoom Zoom aneh-aneh gitu ya. Zoom Zoom membahas khusus aneh-aneh ya. Karena kalau ngobrolin kayak topiknya. gitu-gitu reinkarnasi apa ya seru sih. Iya, Tapi nantilah topiknya khusus ya itu khusus on the spot gitu bro. Topiknya on the spot. Jadi topiknya dari peserta gitu. bebas tanya apa Nanti aja kita, gitu ya. iya, nanti kita bikin Zoom. Iya. Jadi topiknya on the spot.
Jadi bukan bro yang bikin topik, bukan saya, tapi Iya, on the iya. spot. Jadi kalau nggak ada topik yang Siap, siap. mau dibahas, ya udah kita ngobrol-ngobrol yang lain. Iya. Oke. Jadi cari harinya lah, Terima, cari hari. ya, nanti cari hari ya, selain Senin Selasa ya. Dan Oke, terima kasih Pak Jendra. Terima terima kasih kasih ya teman-teman semua teman-teman, ya. terima kasih. Yang tulis terapi nama, makin konsisten terapi nama, terus kirim ke saya. Ya, terima kasih. Selamat Ya, malam. Makasih Pak malam Jendra. semua. Terima Saya kasih. end meeting ya.